Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada nabi-nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah. Ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kelima nabi ini dikenal memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian yang sangat berat. Keteguhan dan kesabaran para nabi ini dapat menjadi teladan bagi kita semua umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Nabi Nuh merupakan nabi pertama yang diberi wahyu untuk mengajak kaumnya yang menyembah berhala kembali kepada jalan Allah. Nabi Nuh diutus pada masa ketika manusia sudah begitu jauh dari ajaran tauhid. Selama 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Namun hanya sedikit yang mau beriman menerima ajaran beliau. Bahkan sebagian besar kaumnya menolak dan mengejek Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tidak menyerah. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun kapal besar yang kelak akan menyelamatkan pengikutnya yang beriman dari banjir besar. Allah akan menenggelamkan kaum yang ingkar. Banjir tersebut menjadi bukti azab Allah kepada kaum yang mendustakan ajaran yang disampaikan Nabi Nuh. Inilah bentuk keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dari Nabi Nuh hingga beliau mendapat gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim juga menghadapi ujian berat dalam perjuangan mendakwahkan tauhid dan berjuang melawan kesyirikan. Beliau dikenal dengan keimanannya yang kokoh, bahkan ketika harus menghadapi Raja Zalim, Raja Namrud yang mengancam akan membakarnya hidup-hidup. Allah pun menurunkan mukjizat yang besar tidak mampu membakar Nabi Ibrahim, karena atas kuasa Allah menjadikan api itu dingin dan penuh keselamatan bagi beliau. Nabi Ibrahim juga diuji dengan perintah menyembelih putranya Ismail. Karena kepatuhan dan keikhlasan keduanya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Semua ujian ini dilalui Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi ketiga yang mendapat gelar ulul azmi yang diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nabi Musa dilahirkan di tengah kekuasaan Fir'aun, seorang raja zalim yang menindas Bani Israel. Fir'aun melakukan hal ini karena ketakutan ramalan tentang seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Fir'aun memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh, namun Allah memiliki rencana lain. Allah memerintahkan kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya di sungai Nil. Bayi Musa kemudian ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun, dan meminta suaminya untuk merawat bayi itu seperti anak mereka sendiri. Nabi Musa tumbuh besar dalam istana Fir'aun sebagai seorang pangeran, namun dia tetap merasa terikat kepada Bani Israel. Suatu hari, Musa melihat seorang pengawal Mesir bertikai dengan seorang Bani Israel. Karena membela kaumnya, Musa tidak sengaja membunuh pengawal itu. Ketakutan akan pembalasan Fir'aun, Musa melarikan diri dari Mesir. Di tanah Madian, Musa menikah dan hidup sederhana sebagai seorang pengembala. Suatu malam dalam perjalanannya kembali ke Mesir, Musa melihat api di Gunung Sinai. Ketika mendekat, Allah berbicara kepadanya dari balik api di lembah suci tua, mengutusnya sebagai nabi dan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir guna membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Nabi Musa diberi gelar Kalamullah, yang artinya orang yang diajak berbicara oleh Allah. Allah juga memberinya mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya sebagai tanda kekuasaannya. Musa dan saudaranya Harun pergi ke istana Fir'aun. Mereka menyampaikan perintah Allah agar Fir'aun membebaskan Bani Israel. Namun Fir'aun menolak dan bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Untuk membuktikan kekuasaan Allah, Musa melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar. Namun Fir'aun memanggil para pesulapnya yang juga melemparkan tongkat mereka dan berubah menjadi ular. Tetapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa lebih kuat. Ular dari tongkat Nabi Musa menelan semua ular para pesulap itu. Meskipun demikian, Fir'aun tetap ingkar dan memperkeras hatinya. Fir'aun terus menolak Musa meskipun berbagai bencana yang dikirimkan oleh Allah melanda Mesir, termasuk banjir, belalang, dan hujan darah. Akhirnya Musa diperintahkan untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka, tetapi ketika Musa
Musa dan kaumnya sampai di tepi Laut Merah, Allah memerintahkan Musa memukul laut dengan tongkatnya. Air laut terbelah menciptakan jalan yang kering bagi Bani Israel untuk menyeberang. Nabi Musa dan pengikutnya mengikuti jalan yang dilalui Nabi Musa alaihissalam. Sesampainya di tengah laut, Fir'aun dan seluruh pasukannya tenggelam saat air kembali menutup. Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun. Kesabaran dan keberanian Nabi Musa dalam menghadapi tantangan ini menunjukkan betapa kuatnya keteguhan hati dan keteguhan iman Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi penguasa yang zalim. Oleh karenanya, ianya mendapat gelar Ulul Azmi. Tongkat Nabi Musa adalah bukti mukjizat yang besar yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ketika membelah Laut Merah, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajak Bani Israel yang sudah jauh menyimpang untuk kembali kepada ajaran Allah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah atas takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berbicara ketika baru lahir dengan kun fayakunnya Allah, sebuah mukjizat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa kepada Nabi Isa dan Maryam ibunya. Nabi Isa diberi kemampuan menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Namun sebagian kaumnya menolak ajaran Nabi Isa alaihissalam, bahkan merencanakan untuk menyalibnya. Dakwah Nabi Isa pun penuh tantangan, terutama dari para pemimpin agama yang merasa terancam oleh ajarannya. Mukjizat besar Nabi Isa adalah ketika Allah menyelamatkannya dari penyaliban. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah dan beliau akan kembali di akhir zaman untuk menyelesaikan misinya. Keteguhan beliau dalam berdakwah meskipun menghadapi ancaman yang begitu besar menjadikannya salah satu Nabi Ulul Azmi. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul serta pemimpin dari semua nabi-nabi Ulul Azmi. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia untuk menyempurnakan ajaran Islam. Rasulullah SAW lahir di Mekah dari keluarga Quraisy yang terpandang. Beliau menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat jahiliyah yang penuh kesyirikan. Beliau menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Sayyidul Mursalin Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim pada pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah. Setelah Rasulullah dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakek Rasulullah langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberinya nama Muhammad. Abdul Muthalib mencari wanita yang dapat menyusui Rasulullah sebagai sebuah tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad yang bernama Halimah. Akhirnya Rasulullah SAW tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada beliau. Setelah peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir atas diri beliau sehingga dikembalikan lagi kepada ibundanya. Rasulullah SAW tinggal bersama ibundanya sampai berusia 6 tahun. Suatu ketika, sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah ibunda Rasulullah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya di Yasrib atau Madinah. Aminah bersama anaknya yang masih kecil Muhammad SAW, pembantunya Aiman dan mertuanya Abdul Muthalib melakukan perjalanan keluar dari kota Mekah. Setelah tinggal selama sebulan di sana, dia kembali, akan tetapi di tengah perjalanan dia terserang sakit sehingga akhirnya meninggal dunia di suatu tempat bernama Abwa. Rasulullah SAW dibawa kembali ke Mekah oleh kakeknya. Perasaan kasih terhadap sang cucu yang yatim semakin bertambah di sanubarinya, dan hal ini ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang seakan menggores luka lama yang belum sembuh. Saat Rasulullah berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal dunia di kota Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib memandang bahwa selayaknya dia menyerahkan tanggung jawab terkait cucunya tersebut kepada Abu Talib, paman Rasulullah, saudara kandung ayahanda beliau.
beliau. Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan yang sangat berat dari kaumnya, mulai mendapatkan penolakan untuk bahkan konspirasi untuk membunuh Rasulullah. Pada saat itu Nabi melakukan perjalanan untuk berdakwah ke Taif. Setelah berdakwah selama 15 hari, penduduk Taif mengusir dan melempari Rasulullah dengan batu, sehingga kaki Rasulullah mengeluarkan darah akibat lemparan batu tersebut. Setelah keluar dari kota Taif, Jibril bersama malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah dan siap menunggu perintah Rasulullah untuk meratakan dan menimpa dua gunung terhadap penduduk Taif. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Tuhan mengizinkanmu untuk menimpakan dua gunung itu kepada penduduk Taif." Rasulullah menolak tawaran Jibril dengan menjawab, "Jangan. Siapa tahu Allah akan mengeluarkan seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari rahim mereka." Keteladanan Rasulullah dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan menjadikannya teladan terbaik bagi umat manusia. Rasulullah benar-benar memperlihatkan akhlak yang begitu agung sehingga membuat orang-orang memeluk agama Islam. Demikian pula warga Taif yang akhirnya memeluk Islam berkat kesabaran dan doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah SAW berhasil membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam hingga akhir zaman. Sahabat doa Ummi, itulah kisah 5 Nabi Ulul Azmi yang penuh keteladanan. Mereka semua menghadapi ujian-ujian yang sangat berat, namun dengan kesabaran, keteguhan iman, dan keyakinan penuh kepada Allah, seluruhnya berhasil menunaikan tugas kenabian dengan sempurna. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan bersabar dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan memberikan like, subscribe, dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, serta nyalakan lonceng notifikasinya.